Kali ini kita bisa berjumpa kembali di Ferrari webinar seri yang ketiga, season yang kedua, dengan pemateri salah satu Arjuna Ferrari, yakni Diploman Engineering Agus Budiman, SHMH CLE CTL, CCD CP CLE, yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah bergabung dengan kita semua. Tak lupa pada kesempatan kali ini, tema yang akan diangkat, yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada siang yang sedikit mendung ini adalah audit hukum, perlindungan nasabah bank terhadap pihak ketiga berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kami atas nama Panitia Ferrari Webinar seri yang ketiga, season yang kedua mengucapkan selamat datang kepada para peserta seminar, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan perlindungan nasabah bank, kemudian nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh pemateri kita, Bapak Agus Budiman, yang terkait dengan pihak ketiga dalam hal ini berdasarkan prinsip kehati-hatian. Berharap melalui kegiatan Ferrari Webinar kali ini, kita semua mendapatkan pencerahan sekaligus pengetahuan dan juga sharing knowledge bagi rekan-rekan yang lainnya, dan terutama bagi seluruh peserta webinar, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri kita minimal bermanfaat untuk kita pribadi dan juga akan lebih baiknya menjadi sharing knowledge kepada yang lainnya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, pertama sebelum kita mulai saya akan memberikan ucapan terima kasih. Yang pertama untuk Bapak Ketua Umum Ferrari, Dr. Yuris Dr. MP Teguh Samudra SHMH. Kemudian yang kedua juga kepada pemateri sekaligus pembicara pada kali ini. Dan tak lupa kepada rekan-rekan panitia penyelenggara yang telah mewujudkan Ferrari Webinar kali ini yang diinisiatori oleh Bapak Ali Badarudin dan juga rekan-rekan saya yang lainnya, termasuk Pak Agus ini adalah salah satu motor dari Ferrari Webinar mulai dari bulan Juli kemarin. Beliau adalah mentor kami. Gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih Mas Agus atas masukan-masukannya. Gitu. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita amati serta sekaligus kita mulai acara Ferrari Webinar kali ini. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri, ini Bapak Agus Budiman, SHMH CLE, dan seterusnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Budiman. Untuk titel saya rasa sudah terpampang ya, jadi saya bukan mau pamer, nanti akan saya jelaskan apa maksudnya sampai menuliskan segitu panjang. Baik, sebelumnya saya mengucapkan juga puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan rekan-rekan saya juga ada beberapa yang saya lihat ikut meramaikan webinar kali ini. Judul atau tema yang ingin saya paparkan hari ini adalah mengenai audit hukum perlindungan nasabah bank
terhadap pihak ketiga berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sebenarnya ini adalah karya ilmiah saya yang melalui kurang lebih hampir 10 tahun penelitian saya di lapangan. Sebenarnya bahwa masyarakat kita masih banyak yang awam terhadap perlindungan konsumen. Dalam hal ini mungkin perlindungan nasabah bank. Background saya sebenarnya awalnya, mungkin saya masuk ke berikutnya ya, slide berikutnya. Saya itu sebenarnya adalah awalnya seorang arsitek. Saya lulusan dari Hochschule Bremen, tapi ketika saya berpraktek di Indonesia, ternyata banyak sekali kondisi yang memang harus saya bersama teman-teman untuk menyelesaikannya secara hukum. Nah, akhirnya saya belajar hukum yang tadinya hanya untuk belajar hukum untuk menjadi sebagai lawyer. Tapi akhirnya kebablasan, saya akhirnya melanjutkan dari S1 Hukum di Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta. Kemudian Magister Hukum saya di UPN Veteran Jakarta. Dan insya Allah sekarang ini saya sedang mau menghadapi ujian di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian ada beberapa titel di belakang CLA, itu artinya adalah sertifikasi legal auditor, mengaudit hukum, auditor hukum. Terus CTL itu adalah sertifikasi pengacara pajak. Dan memang saya tertarik untuk bidang pajak, karena kebetulan orang tua saya dulu pegawai pajak. Terus CCD itu adalah sertifikasi kontrak drafting, yang perancang kontrak. Karena saya sangat tertarik ke masalah kontrak yang selalu menjadi bahan perdebatan atau permasalahan, uang prestasi dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah CPCLE, sertifikasi kontrak pengadaan barang dan jasa, di mana ini sangat berkaitan dengan arsitek, di mana kontrak konstruksi. Jadi keempat titel ini memang sengaja saya dedikasikan untuk langkah saya berikutnya di bidang hukum. Kemudian saya itu sebenarnya ada 3 kantor, tapi saya cantumkan 1 aja. Mungkin saya di kantor pribadi saya, itu menggunakan nama orang tua saya, Abron & Partner Law Firm di Jakarta. Nah, itulah riwayat singkat saya di mengenai latar belakang saya. Terus langsung ya, saya mungkin ini berapa lama saya diberikan waktu, Pak Hafiz? Semaunya Mas Agus aja, sekuatnya. Kalau dibatasi nanti takut malah tambah kurang, mending langsung aja kita. Ya. Jadi sebenarnya justru saya yang ingin membatasinya sendiri, karena apa? Karena tema ini cukup luas. Kalau saya membuka di sini, paparan saya itu sebenarnya yang bagian yang merah ini. Yang bagian kreditor itu enggak saya sentuh, karena nanti akan panjang. Dan untuk bagian yang merah ini pun masih saya akan kerucutkan. Jadi kalau lihat, saya sudah menulis sekarang kurang lebih sekitar 450 halaman. Dan ini akan saya kerucutkan aja dulu supaya yang lebih simpel, yaitu adalah mengenai hubungan hukum antara bank, nasabah, dan pihak ketiga. Awalnya ini saya merasa prihatin, karena berdasarkan pengalaman saya dulu ketika masih merantau, itu saya merasa di negeri orang sebagai konsumen itu sangat dilindungi. Jadi banyak hal kita sebagai konsumen punya suara dan punya payung hukum di situ. Tapi ternyata di Indonesia
di negara tercinta ini saya nggak merasakan itu. Jadi saya tertarik untuk membahas masalah itu, dan lebih mengerucut lagi sebenarnya ini saya ingin memaparkan ini karena pengalaman pribadi saya juga, supaya lebih menarik ya untuk didiskusikan. Itu adalah mengenai waktu itu awalnya saya berbisnis di properti. Terus dalam properti itu ya tentunya butuh biaya finansial. Kemudian saya mencari solusi, salah satunya saya menggunakan solusi dengan kartu kredit atau KTA. Nah, dari situlah mulai beranjak lagi perkembangan daripada perlindungan konsumen. Jadi ini berdasarkan, kalau menurut kajian ilmiah, saya ini menulisnya itu dengan metodologi yuridis normatif empiris. Itu berdasarkan hukum yang berlaku dan di lapangan. Jadi dalam hal ini saya akan menitikberatkan adalah perlindungan sebagai nasabah atau debitor. Ya, jadi sangat tertarik apabila antara dua ini, nasabah dan debitor, terus dengan pihak ketiga. Dalam hal ini debt collector. Ini sangat menarik. Saya prihatin, sangat-sangat prihatin melihat kejadian-kejadian ini, karena terus terang berdasarkan pengalaman pribadi saya, di luar sana itu memang ada debt collector juga, tapi tidak seperti di negara kita ini, di Indonesia. Jadi makanya saya ingin meneliti lebih detail, lebih jauh, kenapa bisa terjadi anarkisme, intimidasi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau dilihat dari paparan saya ini, antara bank dengan kita sebagai debitor, nasabah, itu ada hubungan hukumnya. Yaitu adalah dengan perjanjian. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah perjanjian kredit, misalnya ya, kita ambil itu perjanjian kredit. Nah, kemudian chat sendiri. Balik. Nah, terus debt collector dengan bank bagaimana? Ternyata memang mereka ada juga perjanjiannya. Nah, itu ada. Saya akan juga membahas sedikit mengenai bagaimana peranan hukumnya, udah gitu apa undang-undangnya, dan perjanjiannya, yaitu melalui kuasa yang diberikan bank kepada pihak ketiga. Memang ada aturannya. Memang ada aturan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, atau debt collector itu eksis karena memang ada aturan yang melindunginya. Nah, saya tadi seperti saya sampaikan, saya lebih mengerucut mau membahas masalah bagaimana payung hukum kepada nasabah sebagai sebagai debitor. Karena di sinilah awal dari saya merasa prihatin kalau menggunakan kekerasan bukan selesai masalahnya, tapi hanya melalui satu kajian ilmiah yang harus disampaikan kepada pemerintah. Tentunya di situ saya melihat bahwa nasabah itu harusnya dapat perlindungan ya, terhadap pihak ketiga. Itu yang harusnya didapat, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kita tahu memang bank punya memberikan kuasa kepada debt collector, ya, ada undang-undangnya, ada perjanjiannya, dan juga ada payung hukumnya, itu jelas. Tapi saya mungkin di sini tidak bisa detail untuk menceritakan masalah itu karena akan panjang pembahasannya. Tapi mungkin nanti di sesi yang lain atau di luar bisa berkomunikasi. Oke, saya lanjut ya karena banyak masih. Jadi permasalahan yang saya ungkap di sini, kalau di dalam tulisan ilmiah saya itu ada 3, tapi saya ambil 1 aja karena untuk mempersingkat waktunya. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian bank
dalam upaya pelindungan nasabah bank sebagai debitur. Jadi di sini banyak di antara kita atau masyarakat mayoritas belum terinform ya, belum dapat informasi bahwa sebenarnya ada prinsip kehati-hatian pihak bank. Jadi bagaimana bank itu sebenarnya mengatur prinsip kehati-hatian untuk melindungi nasabah bank sebagai debitur. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya dalam pemberian kredit di lapangan, itu di mal-mal itu sering orang menyodorkan aplikasi itu bahkan sampai melas-melas ya, minta ayo Pak, ayo Bu, ayo Mas, ayo Mbak, tolong dong kita ini ajukan kredit dan sebagainya. Dan banyak juga kita sudah menolak-nolaknya, tapi tetap bahkan dibuntutin, dikejar-kejar gitu ya, sampai cukup KTP aja dan sebagainya. Nah ini bagaimana prinsip kehati-hatian bank terhadap pengajuan aplikasi itu, gitu. Dan nasabah itu posisinya bagaimana ya, kita mengajukan aja, oke, kita dapat pinjaman, kita senang gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah sudah diperhitungkan kalau seandainya terjadi yang tidak diinginkan, kemacetan, musibah itu kan pasti ada karena memang kemacetan atau lifestyle dari kita. Nah ini membuat bahwa nasabah nggak ngerti, gitu. Nasabah nggak ngerti bahwa ternyata ada prinsip yang harus dilakukan bank sebelum menyerahkan kreditnya kepada nasabah. Gitu. Menyerahkan uangnya, pinjamannya kepada nasabah itu harusnya bank itu melakukan prinsip kehati-hatian ini. Nah, apa aja sebenarnya prinsip kehati-hatian yang sudah diatur dalam undang-undang? Nah, sebelumnya saya ingin juga tujuan dari saya memaparkan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, yaitu nasabah, serta perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Nah ini ya, saya garis miringin ada satu poin, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini pelaku usahanya adalah pihak bank ya. Karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Nah ini terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan ini memang sudah banyak dari kita merasakan. Jadi nah ini contohnya. Kalau kita perhatikan, sekarang masyarakat sepertinya diadu domba. Bahkan yang kalau kita lihat yang satu di sini, ini adalah kejadian kasihan yang kelihatannya kita lihat debt collector itu sangar, ya keji, ya, intimidasi, tapi dia harus membayarnya dengan nyawa. Ini saya sangat prihatin. Ini harusnya dari pihak pemerintah harusnya melihat kejadian seperti ini jangan sampai terulang dan terulang lagi. Kita pernah lihat juga atau kita pernah merasakan di sisi yang lain ya. Contohnya dulu ada namanya, sebutkan yang sangat heboh waktu itu adalah Irjen Okta. Irjen Okta itu anggota DPR. Itu akhirnya tewas di tangan katanya ya dalam tanda kutip itu ya, debt collector. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara utang kartu kredit. Nah, sekarang kalau di sini kita perhatikan, justru ada bahkan keputusan Kapolri, kalau misalnya debt collector tuh kalau melakukan intimidasi bisa dilakukan atau dengan kekerasan bisa tembak di tempat katanya. Kan mengerikan sekali. Mereka debt collector juga kan manusia. Debt collector juga kan ingin mencari nafkah. Bagaimana caranya untuk menghindari hal ini? Nah, inilah yang harusnya ingin saya bahas di poin ini atau kita diskusikan ya, bahwa sebenarnya ini bisa dihindari. Jangan sampai harus ada terjadi anarkis ataupun keributan-keributan yang ada di tengah masyarakat. Oke.
Jadi ada satu kesimpulan yang bisa saya petik bahwa penyelesaian kredit, ini maksudnya kesimpulan awal ya, penyelesaian kredit macet serta mengurangi kerugian yang lebih besar di dalam perbankan, pihak bank harus melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan menyetujui atau menolak permohonan kredit dari calon debitur. Jadi pihak bank tuh harusnya sebelum menyerahkan kreditnya, itu harus melakukan analisis, mempelajari dulu calon debitur ini, gitu loh. Jangan setelah seperti ada pepatah yang mengatakan apa namanya tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, terjadinya bentrokan-bentrokan itu kan karena memang ada apinya. Gitu. Nah, harusnya pihak bank itu bisa menganalisis mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, terus apa solusinya? Harusnya sudah dipersiapkan sebelum menyerahkan kepercayaannya ya, kredit itu kepada calon debiturnya. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa menghindari daripada ini, menghindari kejadian apa namanya bentrokan antar masyarakat. Ya, ini yang sangat sangat memprihatinkan di lapangan. Oke. Dalam undang-undang, sekarang kita masuk ke undang-undangnya. Ya, payung hukum tentang prinsip kehati-hatian pihak perbankan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan dengan prinsip kehati-hatian. Itu terdapat pada pasal 2. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Itu sudah jelas dikatakan prinsip kehati-hatian. Jadi bank itu harus hati-hati. Harus hati-hati dalam melakukan usahanya. Apa prinsip kehati-hatiannya? Nanti akan saya jelaskan. Akan saya jabarkan. Salah satunya pasal 8. Pasal 8 itu bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan the 5 C's, ya, 5 C's, analysis of credit. Jadi ada 5 analisis dari kredit sebelum memberikan kredit atau pembiayaan. Nah, tapi nanti ya, ini kita loncat dulu pasal-pasalnya, kita jelaskan dulu pasal-pasal 29. Pasal 29 ayat 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvanitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian lagi. Disebutkan lagi pada pasal 29 ayat 2. Disebutkan lagi prinsip kehati-hatian. Jadi bank itu sudah di warning dengan beberapa pasal Undang-Undang Perbankan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat 3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada nasabah. Nah, ini juga kan intinya daripada pasal ini prinsip kehati-hatian lagi. Ya. Terus pasal 29 lagi ayat 4, untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian. Nah, ini jadi bank itu dengan prinsip kehati-hatian sudah mempertimbangkan risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Jadi bank sebelum-belumnya, artinya sebelum memberikan kredit kepada nasabah, kepada masyarakat, bank itu sudah bisa menyiapkan, menganalisis risiko kerugiannya. Misalnya kalau kredit itu udah macet, apa risikonya? Oke. Nah, ini saya tadi menjelaskan the 5 C of credits. Ya. 5 C dari kredit. Pertama adalah karakter. Karakter artinya sifat, kebiasaan, dan watak nasabah. Jadi pihak bank tuh harusnya udah tahu apa sifatnya ini apa dia sifatnya kelihatan pemboros ya atau nggak bisa mengontrol
daripada keuangannya, dia lihat kan mungkin bank banyak secara analisis, mungkin salah satunya ya saya pikir itu adalah misalnya lewat account ya, rekeningnya. Kan bisa kelihatan dari rekeningnya, ini setiap uang masuk langsung habis, setiap uang masuk langsung habis. Wah, ini biasanya boros ini. Harinya kemana, kan bank harusnya bisa melihat. Prinsip ini diterapkan pada saat wawancara. Nah, ini kan wawancara antara pihak bank dengan calon nasabah. Ini kalau kredit card, ini nggak ada wawancara seperti begini. Ini nggak pernah ada gitu loh. Saya salah satu juga pengguna kredit card, itu nggak pernah dilakukan gitu loh. Saya rasa banyak juga daripada masyarakat menyetujui pernyataan saya itu nggak pernah apa namanya marketing atau pihak bank itu memberikan apa namanya wawancara untuk masalah kebiasaan atau bahkan diinginkan supaya bank itu nasabah itu untuk menggunakan kartu kreditnya. Nah, itu apa namanya, satu, yang harusnya, bank, lakukan ini karakter apa namanya, sifat daripada nasabah itu melakukan saat wawancara dan itu tidak akan terjadi. Kedua, capacity. Maksudnya adalah untuk menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana pinjamannya nanti, keuangan dan usaha yang dijalankan calon nasabah. Saya pernah menemuin salah seorang teman saya, penghasilannya sebulan itu hanya 2 juta. Sebulan penghasilan 2 juta, tapi dia bisa punya kartu kredit nilainya 15 juta. Satu kartu kredit 15 juta. Bagaimana apa namanya bank bisa apa namanya memberikan kepercayaannya dengan cara seperti gitu. Nah itu. Terus yang ketiga, kapital terkait kepemilikan aset dan kekayaan nasabah, terutama yang memiliki usaha atau bisnis. Nah, bayangkan, saya banyak mengenal beberapa teman saya yang ya maaf mungkin tanda kutip saya bisa katakan ya dia tidak punya usaha, tidak bekerja, tapi dia bisa punya kartu kredit. Nah ini kan nggak punya jaminan dalam kartu kredit itu tidak pakai jaminan pun bisa dapatkan kartu kredit. Nah ini harusnya juga dijadikan pertimbangan pihak bank, gitu ya. Terus kolateral, jaminan, tapi untuk kartu kredit kan nggak perlu ada jaminan ya. Condition of economy, situasi keuangan nasabah. Nah, jadi apa namanya, dari segi ekonominya pun banyak yang diabaikan. Jadi apa namanya, bank itu hanya udahlah, pihak bank itu saya pernah diskusi dengan lawyer dari pihak bank, dia katakan bahwa bank itu hanya mengenal ada 2 hal, kepentingan bisnis dan kepentingan hukumnya. Terus saya bilang, "Bisnisnya bagaimana? Hukumnya bagaimana?" Kalau bisnisnya itu ya bagaimana sebanyak-banyaknya orang menggunakan, ya dalam hal ini ya kartu kredit atau KTA, ya menggunakan kreditnya. Jadi, bank itu kelihatannya tersalurkan lah gitu. Tapi di sisi lainnya, bagaimana dari pandangan hukumnya? Saya bilang. Nah itulah katanya. Akhirnya dia langsung bilang, menyerah untuk apa namanya, mendiskusikan masalah itu. Ya itulah bagaimana hukumnya. Gitu. Oke. Nah, itulah jadi apa satu menurut saya hal yang memprihatinkan. Terus ada lagi 7 P's of credit. Jadi ada 7 P. Jadi sebelum bank itu memberikan dalam analisisnya memberikan kreditnya itu tadi selain 5C ada 7P, yaitu personality, kepribadian calon nasabah. Gimana calon nasabah itu kan memang harus ada wawancara, ngobrol-ngobrol atau gimana kan. Parti, kelompok, status keuangan calon nasabah peminjam. Termasuk golongan mana ini, kan bank itu pasti sudah punya kriteria-kriteria itu. Kenapa kok sudah apa namanya dalam hal analisis itu bisa jebol juga gitu. Purpose ya. Kalau kita lihat kalau ini kalau kredit yang lain ya yang ada jaminan mungkin lebih gampang bank punya apa namanya kolateral ya. Tapi kalau misalnya kartu kredit atau KTA ini kan nggak ada gitu loh. Tapi kok begitu gampangnya bank menyalurkan kartu kredit gitu. Itu jadi apa ya keprihatinan saya pribadi ya melihat bahwa akhirnya ujungnya itu terjadi bentrokan di tengah masyarakat gitu. Terus
kan tidak jelas. Kalau kartu kredit itu kalau ditanya sama mereka, ada yang hanya sebagai gaya-gayaan, lifestyle ya, tapi ada juga yang memang dipakai untuk bisnis. Sebenarnya nggak cocok. Kartu kredit dipakai untuk bisnis itu nggak cocok. Kartu kredit atau KTA itu hanya dipakai untuk apa namanya, dana talangan ya, untuk sementara gitu. Karena nanti kita akan dapatkan apa namanya, dengan income kita akan bisa bayarnya itu gitu. Tapi kan nggak pernah ditanyakan oleh apa namanya, marketing atau pihak bank, perwakilan pihak bank dalam hal ini marketing, apa tujuan Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk mendapatkan kartu kredit ini? Kalau saya berikan kartu kredit, nggak pernah tanyakan. Justru malah kebalikan, udah cepet deh di-apply gitu. Nah ini menurut saya sangat prihatin ya terhadap kondisi seperti ini. Terus payment. Jadinya harus terukur. Kalau memang penghasilannya 2 juta, apa mungkin diberikan kredit sebesar 15 juta atau 10 juta aja. Gimana mau bayarnya? Gitu. Buat hidup aja mungkin sudah nggak mungkin gitu, tapi kok dia bisa dapat. Nah itu ada pertimbangan payment-nya tadi, mengukur kapasitas pembayaran pinjaman calon nasabah kredit. Jadi harusnya diukur juga analisa ke arah payment-nya, mampu nggak ini pembayarannya itu. Profitability, keuntungan yang diperoleh calon nasabah kredit apabila menerima pinjaman. Nah ini mungkin untuk apa namanya, untuk kredit yang lain ya, selain yang tidak beragunan, ya seperti apa namanya, kredit multiguna, itu dipakai untuk renovasi rumah dan sebagainya. Ya protection, jaminan yang ditawarkan oleh calon nasabah pinjam. Apa protection-nya? Kalau misalnya ada jaminannya seperti rumah jaminannya, sertifikat rumah atau sertifikat tanah atau mobil, kendaraan itu masih mending ya karena ada yang bisa dijaminkan gitu. Tapi kalau nggak ada jaminannya, ini apa namanya, yang sering terjadi kan yang kalau nggak ada jaminan ini ya akhirnya apa namanya, kita jadi bulan-bulanan gitu. Nah, pada pasal 49 ya sudah jelas-jelas kalau seandainya pihak bank ini melakukan pelanggaran, sanksinya itu bisa mencapai 5 miliar dan bahkan sampai 100 miliar. Gitu ya. Ini pernah terjadi dengan satu bank ya, bank asing yang ada di Indonesia itu kena denda apa namanya, sampai 1 M, bahkan ada sampai berapa triliun ya banknya itu, sudah melebihi daripada ini karena masuk di pasal yang lain ya. Kalau di undang-undang tentang perbankan itu sampai 100 miliar kan nanti bisa jungto pasal-pasal yang lain. Oke. Nah ini contoh ya. Saya langsung kutip dari detiknews.com. Ya, DC teror nasabah, Standard Chartered Indonesia diperintahkan bayar 1 miliar. Saya kebetulan kenal lawyernya dan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan lawyernya itu. Ya, jadi di sini mulai terlihat bahwa adanya perlindungan terhadap nasabah karena teror-teror yang dilakukan, intimidasi, ya, verbal yang dilakukan oleh debt collector atas ya pastinya dapat izin ya dari pihak bank yang bersangkutan. Nah ini kan sebenarnya ada satu apa namanya pencerahan ya bahwa kita tuh harusnya jangan diperlakukan seperti apa namanya maling atau kriminal yang lain ya sebagai nasabah ini, dan putusan daripada pengadilan Mahkamah Agung pada saat itu ujungnya adalah bahwa harusnya bank itu menganggap nasabah itu sebagai partner. Karena bank itu eksis karena nasabah menyalurkan dananya. Perputaran dana itu dana yang masuk dan dana keluar. Tapi kalau bukan partner, ya itulah akhirnya harus menanggung risiko dengan membayar sanksi. Oke. Lanjut ya. Nah, di samping undang-undang perbankan tadi, ada juga yang tadi sudah saya singgung
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Ini ada pasal 4 sampai pasal 7. Cuma saya ambil satu pasal aja untuk mempersingkat waktu. Itu hak konsumen. Hak konsumen di sini ya contoh tertulis dalam pasal 4 ini, A, hak konsumen adalah merasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan ya barang dan atau jasa. Dalam hal ini kan jasa kredit ya. Terus yang kedua, B, untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa atau jasa. Nah, ini juga sering sekali terjadi bahwa banyak masyarakat kita yang belum ngerti, misalnya barang yang sudah Anda beli tidak boleh dikembalikan. Nah, ini bisa pasal ini ya yang akan bertemu dengan pelaku usaha tersebut ini. Karena informasi yang benar dan jelas ini kan belum tentu mereka lakukan gitu. Dan jujur, seringnya kan ada trik-trik sendiri gitu. Saya pernah ngalami sendiri. Saya sering sampaikan ini nggak boleh, ada statement barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Terus hak untuk didengar pendapat. Ya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Jadi pendapat misalnya untuk pembayaran, ketelatan dan sebagainya itu ada haknya dari perlindungan konsumen. Bagaimana caranya, solusi, jalan keluarnya dan sebagainya. Terus mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut. Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Mendapat kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Oke ya, ini sudah setengah jam, saya mau kebut dikit ya. Oke, ini sebentar. Nah, ini kan yang terjadi di masyarakat. Kasihan masyarakat kita yang disuruh bayar dikejar-kejar suruh bayar ya. Terus di sisi yang lain kan kita lihat juga debt collector juga manusia gitu ya. Mereka juga, tapi kan kalau melihat situasi gini kan antara masyarakat dan masyarakat diadu. Gitu kalau saya melihatnya begitu. Harusnya kan ini bisa dihindari kalau melakukan prinsip kehati-hatian. Nah, ancaman pidana bagi debt collector. Ya. Pasal 335. Memang tidak semua saya paparkan di sini pasal-pasal pidananya daripada apalagi yang perdatanya ya pidana aja nggak semua, cuma ada beberapa yang mewakili ya. Pasal 335. Yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Kalau nilai 4.500 ini kan karena menggunakan KUHP yang lama ya. Kalau sekarang sudah nggak segitu lagi, nanti ada di pengadilan keputusannya, berapa besarannya itu. Ya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, ini kan pasal yang bisa kita gunakan untuk menghadapi debt collector kalau misalnya debt collector itu memaksa untuk membayar ya, misalnya namanya utang katanya harus dibayar kan, biasanya kan begitu debt collector kan selalu ngomong begitu pihak bank ya. Nah, ini ancamannya. Terus yang B-nya adalah barang siapa memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran. Nah, ini juga pencemaran atau pencemaran tertulis ya, pencemaran lisan maupun tertulis. Ini pasal 335. Terus lanjut pasal 368. Nah, ini pasal premanisme.
Ya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Nah, dalam hal ini misalnya membayar utang ya, membayar utang. Nah, ini tidak bisa, bahkan sampai ke pengadilan pun itu hakim tidak bisa memaksa kepada nasabah untuk membayar, tapi hanya mengingatkan. Misalnya mengingatkan, beda antara mengingatkan dan memaksa. Memaksa kan ada kata harus dan wajib ya di situ. Nah, jadi di sini pasal premanisme ini yaitu memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah ini nggak bisa, pokoknya tidak. Inilah pasal yang bisa kita gunakan untuk menghadapi pihak yang penagih. Ya. Itu dia. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tuh sudah dibuatkan begitu ya. Terus yang pasal 368 yang kedua, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku untuk kejahatan ini. Ini rupanya memang banyak teman-teman saya di sini yang tertarik ya untuk melihat pasal-pasal apa aja sih yang sebenarnya yang harusnya dimengerti oleh pihak penagih ya. Jadi hati-hati juga selain hanya kepada debt collector, kita sesama kita ya kepada teman atau saudara ya apalagi sahabat ya, dalam meminjamkan uang ya dia yang meminjam itu nanti akan bisa menggunakan ini juga pasal 368 gitu loh. Maksa seorang padahal dia minjem tapi tiba-tiba dia bilang ya nanti deh tarsok gitu ya untuk dibayarnya gitu. Dan itu dia bisa gunakan pasal 368 itu tidak bisa memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, dia yang minjem, dia bisa balik menyerang kita jadi bumerang ya. Itu pasal 368. Ya, penjelasannya 368 ada sebagai berikut. Jadi kalau misalnya yang dimaksud pasal 368 tersebut ya, pastinya lawyer-lawyer sudah tahu apa unsurnya. Nah, unsurnya itu adalah memaksa orang lain ya. Pemerasan dengan kekerasan. Berarti unsur lagi untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, ya, atau kepunyaan orang lain buat utang atau menghapuskan piutang, ya dengan menghapuskan piutang ini diambil barangnya gitu ya misalnya. Nah ini udah menyimpang daripada aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini gitu. Dan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pasal 368. Ini yang paling itu sering 368 ini pasal premanisme ya. Ini keterangan berikutnya didefinisikan lagi itu adalah memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa yang nggak mungkin kalau nggak dipaksa nggak akan mau bayar katanya begitu. Pihak penagih itu saya bilang kalau nggak dipaksa nggak mau bayar loh. Itu justru kebalikannya, justru kita bisa mengadukan dia untuk masuk ke ranah pidana dengan cara apa? Memaksa kita gitu. Padahal memang kita katakanlah kita punya pinjaman atau mendapatkan pinjaman itu, tapi bukan berarti memaksa kita untuk membayarnya. Gitu loh. Nah, ini ngeri ya. Tapi kan ada perjanjian-perjanjian yang spesifik kalau misalnya ada jaminan atau perjanjian-perjanjian tertulis. Ya, saya pernah juga melakukan dengan saudara setelah belajar ilmu hukum ini, saya buatkan suatu perjanjian. Seperjanjian ya saya bilang maaf sekali saya agak sedikit saklek dan trauma ya jadi kalau Anda mau pinjam saya harus buat perjanjian. Ya, dalam perjanjian itu tertulis bahwa ada yang dijaminkannya apa, misalnya cincin emas asli atau apalah pokoknya terserah. Dan di situ buat perjanjian kalau dalam tempo sekian itu tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka ini akan jadi milik kita dan kita akan jual sebagai uangnya dipakai untuk menggantikan uang yang dipinjamkan. Nah, itu mungkin sedikit solusinya ya. Terus melawan hak, ya, itu dalam memaksa itu ada melawan hak. Ya, apa unsurnya di sini.
Nah, terus pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan. Ya, namanya dengan keluarga sama adik, kakak, sudah gitu apa namanya, ada biasa sepupu, om, tante gitu ya. Nah, ini kan maksudnya delik aduan ya kalau diadukan baru bisa proses, kalau nggak diadukan ya nggak bisa gitu. Ya, jadi ini lucu apa namanya pasal 370 ini apabila kekerasan demikian rupa sehingga menimbulkan penganiayaan, kena lagi penganiayaan. Biasa kan begitu kalau nggak mau bayar, pokoknya segala macam lah itu sudah di dikeluarkan jurusnya dengan cara kekerasan. Kenapa harus kekerasan gitu? Ya, seperti tadi kan kalau kita misalnya bisa dengan sepakat, dengan jaminan, apalah gitu, berjanjian, ya mungkin kekerasan itu tidak perlu, gitu. Tidak perlu terjadi. Terus pasal 369. Pasal 369 ini juga sering ya terjadi untuk penagih. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Kan sering terjadi nih, rame sekarang lagi rame-ramenya kalau misalnya si A dia ada pinjaman tapi yang dihubungin saudaranya, kakaknya, adiknya, atau apa namanya, iparnya dan sebagainya, itu sebenarnya sudah melakukan ancaman pencemaran nama baik, ya. Baik secara lisan, ada juga dengan tulisan, gitu. Yaitu ancaman akan membuka rahasia, bukan buka rahasia lagi, udah jelas ya dibuka rahasia. Bahkan saya ini ada satu contoh kejadian yang sekarang ini saya lagi bantu teman saya, dia itu menyebutkan bank itu memberikan suplemen. Jadi suplemen terhadap kartu kreditnya. Padahal ketika saya tanyakan dia nggak memberikan suplemen. Kenapa ada suplemen? Gitu. Ya, ini cara-cara bank bagaimana untuk minta kembalian daripada pinjaman itu sudah itu kena pasal 378 ya, penipuan itu. Nggak bisa apa namanya, kalau kita punya bukti bisa kita adukan untuk pidananya. Nah, nih pasal 378 tadi yang baru saya sampaikan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu. Ya, ini nama palsu. Kenapa disebutkan nama palsu? Kadang mereka datang itu tidak menggunakan identitas. Ya, atau dia menyebutkan bahwa dia dari bank X misalnya. Ya, berarti kan dia tidak bisa menunjukkan bahwa bank itu. Kalau misalnya dia bisa menunjukkan, kan dia nggak mungkin berlaku kasar. Kalau dia berlaku kasar, kita tinggal lapor aja kepada pihak yang berwajib dulu, terus kita akan adukan orang itu dengan laporan tentang perlakuannya itu kepada pihak bank. Nah, itu makanya mereka menggunakan cara supaya tidak terdeteksi dari bank mana namanya siapa, gitu. Ya, dan dia juga akan berbohong segala macam tipu, yang penting dia apa namanya dengan melakukan kekerasan ya, sehingga kalau dilakukan kekerasan kita ketakutan, dan ketakutan itu berhasillah mereka untuk mendapatkan targetnya gitu loh, yaitu dengan uang yang dipinjamkan itu. Padahal tuh kita bisa laporkan pasal 378 bahwa itu penipuan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa punya buktinya gitu ya? Apakah ada buktinya? Nah, inilah yang sering bermainan di sana gitu. Nah, solusi yang tepatnya itu adalah dengan apa namanya melaporkan ke pihak kepolisian ya. Contoh saya sebentar ya, saya ada contoh kepada Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mengalami hal yang sama itu. Ya, tadi saya sudah siapkan, tahu kemana ini. Contoh daripada apa namanya, aja deh lanjut. Contoh apa namanya step by step ke kepolisian, memberikan alat bukti dan nanti akan dapatkan laporan polisi gitu. Nah ini ada sedikit meme lucu ya. Jadi debt collector datang sambil teriak, biasa kan seperti begitu, supaya dia yang penghuni rumah tuh malu, supaya orang-orang lain pada tetangga-tetangga pada tahu gitu kan, maunya kan begitu. Bayar utang dong ceritanya gitu kan, tapi akhirnya apa? Dijawab sama di dalam, utangnya nggak dibayar katanya gitu.
Nah, jadi apa namanya, bingung juga nih debt collector kok jadi apa namanya, galak malah di dipermainkan ya sama pihak nasabahnya. Jadi kesimpulannya, udah hampir 1 jam nih saya ngobrolnya. Kesimpulannya, dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bank, dalam upaya perlindungan nasabah bank sebagai debitur, pihak bank wajib memperhatikan dan menerapkan prinsip 5C dan 7P tadi ya untuk meminimalisir kredit bermasalah atau kredit macet sebelum memberikan kredit atau pinjaman kepada calon nasabah debitur, serta menggantikan peranan pihak ketiga, debt collector, dengan karyawan tetap dari bank yang lebih profesional dan tidak melanggar hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi berdasarkan pengamatan saya dan penelitian saya di lapangan, bahwa debt collector yang anarkis atau yang mengintimidasi itu, biasanya mereka adalah debt collector yang tidak terikat oleh bank. Kalau debt collector yang terikat oleh bank, mereka lebih sopan. Mereka mengenakan apa namanya, ID dari pihak banknya. Terus kedua, dia juga apa namanya, memberikan surat tugasnya gitu ya. Tapi kalau debt collector yang tidak ada identitas, nah ini yang masuk pasal 368 tadi, yang premanisme, orang bebas di lapangan. Nah itu harusnya siap dilaporkan ke pihak penegak hukum ya, kepolisian, untuk segera ditindak hal-hal gitu. Jadi supaya tidak terjadi bentrok, harusnya pihak kepolisian langsung turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini, karena mereka tuh melanggar pasal 368, menggunakan kekerasan untuk menagih apa namanya, tagihannya itu. Nah, inilah kesimpulan dari saya. Terus kemarin barusan ini pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Agung memutuskan bahwa debt collector dan leasing diancam kena 3 pasal berlapis, yaitu pasal 368, ini yang pasal yang paling ngetop ya, paling sering muncul 368, yaitu pasal premanisme tadi, yang memaksakan seseorang ya, dalam hal ini di sini bilang tentang perampasan, yaitu memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Kemudian pasal 365 tentang pencurian, kalau ini disangkutnya dengan yang ada jaminan seperti kendaraan, itu bisa dikenakan 365. Terus dan pasal 378 penipuan. Kenapa penipuan? Karena dia tidak bisa memberikan identitasnya dan sebagainya, pasti di lapangan seperti itu. Oke, baik, saya rasa itu aja dari saya. Sekali lagi saya minta maaf, mungkin dalam paparan saya ini masih banyak kekurangannya, tapi nanti kalau masih ada pertanyaan bisa apa namanya, menghubungi saya melalui email aja, karena telepon sering saya silent. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan kepada panitia. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Budiman. Insya Allah saya sampai mau berkomentar speechless ini ceritanya ini. Karena tadi gambar itu loh tadi yang saya salfok sama gambarnya tadi yang terakhir itu. Ada teriakan dari dalamnya gitu. Jadi kalau kita bertamu kemudian nggak ada orangnya kan, wujuduhu ka'adamihi kalau bahasa Arabnya itu. Wah, ini kayak ada makhluk gaib ini yang ngomong ini gitu. Iya, betul. Oke, baiklah Mas Agus, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin screen sharing-nya saya stop dulu ya Mas Ya, Agus. oke. Ya. Oke. Supaya biar ini sebentar. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room gitu. Tapi memang pertanyaan yang pertama ini agak sedikit berbeda dari topik yang sudah diberikan. Tapi mungkin tidak apa-apa lah. Sambil menanti rekan-rekan yang ingin bertanya via raise hand, saya tunggu. Yang ingin bertanya silakan raise hand sebelum saya bacakan yang di chat room. Apakah ada rekan yang ingin bertanya terkait dengan pemateri yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus Budiman? Silahkan.
Halo? Oke, akan sambil saya bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana dampak dan strategi bank dalam menghadapi masa COVID-19 ini. Kemudian sebenarnya pertanyaannya di luar materi nih, bagus gitu ya. Tapi insya Allah lah kalau untuk Mas Agus mah ini lewat. Apakah lebih tahan bank syariah terhadap gejolak ekonomi daripada bank konvensional? Ini sebenarnya pertanyaannya di luar konteks, tapi nggak apa-apa lah. Sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Mungkin Mas Agus bisa sambil dijawab. Ini ada Pak Ranto, Superintendent. Mungkin Pak Ranto? Halo? Sebelum menjawab itu Mas Agus. Pak Ranto, silakan. Ya, selamat siang Pak Muhammad. Selamat siang Pak Ranto. Monggo langsung ke pemateri Pak Agus. Ya, selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Pak Ranto. Ya. Izin bertanya Pak, terkait juga materi Bapak, ini juga yang saya selesaikan juga di beberapa kalangan driver online di jalanan ya Pak ya. Terkait penarikan unit secara paksa Pak. Namun kembali lagi Pak, driver online itu kalah terhadap perjanjian yang telah ditandatanganin. Pertanyaannya saya Pak, dengan materi dan pasal yang Bapak berikan, untuk mematahkan pasal-pasal mereka itu Pak, alasan terkuat kita itu ada di sisi posisi pasal mana Pak? Sedangkan mereka tidak bisa menunjukkan identitas mereka selaku pemilik kartu anggota APPI atau organisasi apapun di bidang yang telah diatur oleh mahkamah memiliki izin keanggotaan. Gitu loh Pak. Baik. Itu dulu pertanyaan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Ranto. Kalau seperti tadi ya saya sampaikan itu, saya lagi cari satu contohnya itu memang dalam surat edaran Bank Indonesia itu pihak bank itu wajib atau leasing ya, itu wajib untuk menunjukkan ID, identitas atau surat tugas dari bank tersebut. Kalau nggak itu kan tadi masuk pasal 378, dia tidak bisa menunjukkan, dia bohong berarti. Gitu ya, itu satu ya. Tapi kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah melanggar. Oh ini saya temukan ya. Saya tutup ininya. Nih harusnya kan seperti begini ya. Enggak ada surat tugas. Ya, ini ada surat tugas. Betul bagus. Ya, jadi ini saya tutup itunya pihak perbankannya. Nah, itu harusnya jangan mau. Tapi kalau sudah dilakukan, nah itu kan nanti kita masuk ke pasal perdata ya, bahwa dalam apa namanya perkara nanti, Pak Ranto lawyer ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut saya pasti Pak Ranto tahulah pasal yang bisa digunakan untuk mereka yang tidak bisa memberikan identitas ya, identitas resmi. Terus kedua apa namanya? Tadi sudah sebutkan itu, sebentar saya lagi cari tadi sudah saya siapkan tapi mana tuh? Oke. Kedua itu bisa pasal perdata Pak, bisa masukkan di perdata. Jadi di pidana tadi tidak perlindungan konsumen juga bisa masukkan yang pasal 4 ya di perlindungan konsumen bahwa tidak bisa memberikan informasi yang jelas siap. Ya dan terbuka. Nah itu bisa kan karena dia nggak jelas kan tidak memberikan identitasnya. Nah surat edaran Bank Indonesia juga ada jelas mengatur bagaimana harus menunjukkan ID-nya. Nah itu dua pasal yang singgungan dan pidana sementara ini. Terus dari pasal perdatanya itu nanti bisa minta ganti rugi Pak. Betul. Ya, untuk detailnya bahwa apa yang dia lakukan ini sudah merugikan pihak klien Bapak. Gitu. Siap. Tinggal dilacak ke dalam gitu. Gitu Pak saya. Izin bertanya lagi terakhir Pak. Silakan. Terkait dengan fidusia, jaminan fidusia, surat jaminan fidusia. Ya. Jadi ada beberapa leasing pembiayaan perbankan, begitu saya berhadapan dengan mereka, hal yang utama saya tanyakan kepada mereka, di mana jaminan fidusia atas klien saya. Namun entah kenapa Pak, setiap nasabah atau debitur yang menandatangani kontrak,
itu kan pengurusan jaminan fidusia itu seminggu atau 2 minggu selesai, Pak. Namun begitu kita menghadap kepada mereka, apalagi ada beberapa klien saya yang itikat baik, nunggak 5 bulan langsung dibayar 5 bulan. Tetapi saya yang masih bingung, Pak, ketentuan di mana pihak leasing atau perbankan tersebut meletakkan peraturan denda tinggi plus dengan biaya debt collector yang membludak. Gitu loh, Pak. Itu yang masih saya bingung. Mohon dibantu, Pak. Baik. Pertama, pertanyaan mengenai apa tadi, kebijaksanaan ya. Iya. Fidusia. Fidusia itu paling lama 1 bulan. Ya, paling lama 1 bulan. Kalau tidak diurus fidusianya, maka udah terblokir. Betul, Pak. Itu satu ya. Jadi kemungkinan besar, saya nggak lihat kasusnya langsung ya, kemungkinan besar dia nggak punya fidusia itu. Gitu loh. Jadi kalau dia melakukan penarikan, berarti dia sudah melakukan tindak pidana. Udah itu satu. Perampasan. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih bagus lagi kalau kita sudah tahu itu, kita sendiri sebenarnya bisa. Kita sebagai peminjam, kita bisa menebus fidusia itu. Gitu. Jadi ketika kita tebus, ya kalau kita tahu hukumnya ya, kita tahu aturannya itu, kita yang menebus, berarti mereka kan nggak bisa lagi nanti menebus fidusia, akte fidusia itu. Betul. Betul, Pak. Jadi dia nggak bisa merampas. Jadi apa yang dilakukan udah perampasan. Gitu, siap. Gitu. Nah, terus mengenai yang kedua, aturan ini sudah ada aturannya juga. Kenapa membludak segitu banyak tingginya segala macam, itu Bapak sebagai lawyer itu bisa sebenarnya meminta, dan itu ada pelindungan dari Bank Indonesia. Sudah ada ketetapan bahwa tidak boleh bunga berbunga. Jalurnya melalui divisi apa, Pak, ya, kalau di Bank Indonesia, Pak, ya? Iya, bagusnya memang kalau menurut saya langsung ke Bank Indonesia, masalah penyelesaian sengketa. Oh, penyelesaian sengketa ya, Pak, ya? Iya. Ya, Oke, itu iya. dia. Tapi kalau saya mau sarankan lebih bagus, Pak, persurat dulu. Jadi Bapak ada punya bukti surat ya kepada Bank Indonesia. Memang banyak yang menyarankan ke OJK. Ya maaf ya, saya berdasarkan pengalaman pribadi saya selalu mentok di OJK. Ya, betul, mental. Jadi OJK tuh maaf, saya harus bilang juga bahwa sempat saya ngomong waktu itu di salah satu forum resmi, saya bilang OJK itu macan ompong gitu loh, cuma hanya bisa berteori, tapi nggak bisa melakukan gitu loh. Tapi kalau Bank Indonesia ternyata bisa. Bank Indonesia lah lebih punya gigi gitu loh, karena mereka punya hak diatur dalam undang-undang Bank Indonesia kan. Betul, Pak, betul. Jadi lebih bagus ke Bank Indonesia. Maaf, kita jadi mungkin ya pemerintah akan berpikir lagi untuk mempertahankan OJK kalau memang fungsi OJK tidak maksimal seperti yang kita harapkan sebagai masyarakat. Ya. Betul, Pak. Itu yang saya bisa. Jadi itu nanti di sana bisa diusut karena paling lama kan itu hanya 3 bulan. Ya. Bunga itu paling lama 3 bulan. Dan yang sangat disayangkan, Pak, di masa pandemi, Bapak Presiden Joko Widodo kan memberikan instruksi. Betul. Untuk penangguhan atau restrukturisasi utang piutang. Betul. Namun sayangnya pihak perbankan yang di mana mereka pembiayaan non perbankan tidak mengindahkan informasi atau perkataan seorang presiden. Padahal seorang presiden mengucapkan kata itu mempunyai kekuatan hukum tetap gitu loh, Pak. Betul, betul. Betul. Jadi Pak Ranto, sebenarnya Pak Ranto bisa melakukan gugatan untuk itu. Ya, betul. Saya rasa Pak Ranto bisa gugatan itu dengan itu memang pekerjaan empuk itu nantinya buat Pak Ranto ya sebagai lawyer untuk dengan dasar hukum itu, dasar hukum dari presiden, dan itu udah ada undang-undangnya mengatur tentang itu, ya udah langsung aja lakukan. Tertulis, Pak, lebih bagus tertulis segala sesuatu sebagai alat bukti. Ya, terima kasih Pak Agus atas pencerahannya. Terima kasih kembali, Pak. Saya kasihkan ke yang lain kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Ranto atas pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak Muhammad. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum ada lagi yang ingin bertanya langsung, sebelum saya bacakan chat di chatroom ini ada dari Bu Feti. Pertanyaannya begini Pak Agus, bagaimana sikap pemerintah dalam hal terbukanya nomor kontrak keluarga teman yang bukan nomor telepon dicantumkan kepada bank? Baik. Nah, Bu Feti ini kan seperti itu nih biasanya yang terjadi misalkan nomornya nomor orang lain yang dipakai, atau misalkan sudah bukan keluarganya tapi nomor orang yang mungkin dia tahu
janjian dulu sebelumnya. Nah, itu bagaimana terkait dengan pelindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian bank itu? Mungkin itu yang ditanyakan, Pak. Betul. Nah, ini kan sudah diatur tadi dari pidana ada, sudah gitu kebetulan Mbak Fetty ini teman saya. Oh. Jadi saya sudah panjang lebar dan saya memang siap membantu, selama ini sudah saya bantu. Nah, jadi kalau sikap pemerintah dalam hal ini, pemerintah itu kan kepolisian. Kepolisian itu, saya sudah mondar-mandir ke kepolisian. Polisi itu kalau tidak ada bukti, dia nggak bisa. Bukti itu kan sebagai alat bukti bisa saksi ahli, saksi korban, saksi terdakwa, tertulis, dan petunjuk ya. Nah, jadi salah satu di antara itu Mbak Fetty bisa buktikan gitu ya, bisa buktikan, dan untuk masalah ke pemerintah memang sudah dibuat aturan pun masih tetap jebol. Ya, hukum itu justru disitulah peranan kita sebagai lawyer-lawyer untuk ada peluang membantu masyarakat ya, untuk seperti yang jebol-jebol itu sudah jelas ada aturannya tapi tetap aja dilanggar. Nah, itu kan masuk dalam pasal 322 membongkar rahasia. Ya, tagihan seberapapun tidak boleh orang lain mengetahuinya. Apalagi dengan pencemaran nama baik ya, memberitahukan kepada saudara apa segala macam itu. Itu udah pidana. Cuma masalahnya sekarang bagaimana caranya kita memberikan alat bukti kepada pihak kepolisian. Nah, kepolisian ini kan salah satu aparat pemerintah. Jadi saya dari dulu memang susah susah-susah. Mudah juga bagaimana caranya kita memberikan alat bukti yang bisa kita sampaikan kepada kepolisian. Gitu. Kalau bisa ada alat bukti, polisi akan senang untuk meneruskannya itu. Gitu jawaban saya. Nanti berikutnya mungkin Pak Fetty akan hubungi saya. Ya. Udah biasa, oke. Ini juga ada pertanyaan di chatroom terkait dengan pernyataan Mas Agus tadi menyatakan bahwasanya bunga tidak boleh berbunga. Iya. Nah, hal itu diatur di pasal berapa ya? Nah, itu pertanyaan dari Pak Sugianto, Pak. Waduh, ini saya tidak, makanya ini kan tadi saya harus mengerucut ya, tidak banyak. Mapar tadi aja itu hampir 1 jam saya sudah melakukan paparan gitu loh. Kalau saya paparkan semuanya ini akan panjang. Itu ada dalam peraturan Bank Indonesia, Pak. Ya, itu pernah ya saya ngalami juga ketika saya tahu itu kebetulan ada salah satu bank ya menghubungi saya dengan bilang bahwa ininya sampai bahkan ada sampai 2 kali lipat daripada nilai semestinya gitu loh. Misalnya nilainya itu adalah 10 juta, akhirnya tagihannya bisa sampai 25 juta gitu loh. Lalu dia menghubungi saya, lalu saya bilang, "Bu, Ibu tahu kalau ini iya memang kok." Dia bilang, dia tahu, tapi tetap dilakukan. Dia tahu katanya bahwa ini tidak boleh bunga berbunga. Jadi artinya bunga itu hanya boleh sampai 3 bulan. 3 kali, 3 tagihan ya, 3 putar. Itu dia sendiri ngomong kepada saya. Padahal saya mau menyampaikan gitu belum selesai dia langsung potong gitu. Jadi itu memang ada, tapi saya nggak bisa jawab sekarang karena saya nggak bisa hafal semua pasal per pasalnya. Cuma intinya ada, tapi kalau misalnya apa tadi Ibu itu yang mau lebih detail itu nanti bisa menghubungi saya lewat email atau kepada rekan-rekan, minta bantuan kepada rekan-rekan lawyer yang mengerti untuk mencari pasal tersebut. Gitu jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Itu juga pertanyaan yang disampaikan sama Mas Andi Mirza, bunga di atas bunga itu seperti apa, diatur dalam aturan hukum yang mana. Jadi mungkin nanti Pak Sugianto dan Mas Andi Mirza bisa langsung email ke beliau, nanti emailnya akan saya share di grup. Atau juga bisa menghubungi saya, nanti akan saya tautkan ke Pak Agus Budiman. Oke, selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan materi yang disampaikan. Pak Agus Juna. Silakan, ada yang mau ditanya? Barangkali ada yang mau ditanya.
Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senantiasa nikmat sehat. Ya. Kemudahan selalu menyertai kita semua ya. Amin, amin. Amin. Materi ini sangat pas sekali, Bang. Jadi kebetulan kemarin malam itu saya dapat telepon dan ini nanti sore dia datang ke sini. Saya udah konfirmasi terkait para debt collector yang saat ini memang menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan mereka, kelompok mereka atau perseorangan. Ini saya dapat berkas, jadi dia pengambilan unit di jalanan, ya, dibawa ke kantor, kemudian di sana dengan seolah-olah mau membantu memberikan keringanan karena dia tertunggak 4 bulan angsuran berjalan, Juni, Juli, Agustus, September jatuh tempo tanggal 12 besok, ini mobilnya diminta di kantor. Seolah-olah akan dibantu diberikan keringanan dengan dia diminta selembar kertas untuk tanda tangan, diminta kunci kontaknya dulu, katanya untuk digesek, ya kan? Nah, hal-hal ini sudah seringkali terjadi. Nah, tempo hari saya juga pernah terkait sama motor. Kalau ini mobil kebetulan dia baru angsuran ke 12. Sebenarnya kalau lancar sih di sini dia udah dapat 16 karena pengambilan ini di Jakarta, Karawaci, karena dia pulang kampung ke Jawa Timur, dia di daerah Ngajum. Nah, dia ditelepon disuruh ke kantor karena mau dibantu dalihnya, alih-alihnya dibantu keringanan. Setelah suruh tanda tangan, ternyata diminta kunci kotaknya, alasannya untuk digesek dan foto, mobil sudah dilarikan. Nah, setelah kita cek, datang ke sana, oknum yang di dalam kantor tadi yang namanya Yusuf, namanya Bekti, tidak ada yang namanya di situ. Tapi kok kenapa dia bisa menggunakan fasilitas kantor ACC yang ada di Malang ini? Saya bilang seperti itu. Nah, kalau dilaporkan, kita konsul, ya, pada saat saya konsul, itu tanda tangan, Bang, tanda tangan yang bersangkutan. Nah, pihak kepolisian, penyidik, itu kalau sudah tanda tangan, alasannya kesulitan. Karena sudah menyerahkan, dasarnya seperti itu. Tapi saya bilang di sini, bahwa di sini berita acara serah terima, boleh, tapi kan di sini judulnya berita acara penitipan. Berarti kalau tunggakannya dibayar, apalagi saat ini kan lagi masa pandemi itu, paling tidak dia ada kebijakan untuk sampai di Januari 2021 baru bisa diberikan bantuan pembayaran yang nantinya akan normal. Nah, ini sampai saat ini kami mengambil sikap tadi, saya sudah konfirmasi ke kepala cabangnya yang ada di sini, ACC, ya, dia tidak bertanggung jawab karena apa? Ini bukan tim atau yang ada di Malang. Nah, akan tetapi ini kejadiannya di dalam kantornya Anda, saya bilang seperti itu. Betul. Ya sudah nggak apa-apa, saya bilang itu. Next, nanti kita ketemu, saya bilang gitu. Akhirnya saya balik, saya koordinasi sama kawan-kawan di penyidik, ya sudah nggak apa-apa, kita buatin. Habis nanti dihadirkan dulu. Nah ini kebetulan nanti jam 16 klien saya yang ini akan datang. Nah, nanti akan saya dampingi di Polresta Malang, seperti itu. Nah, saya sangat setuju tadi yang disampaikan pemateri, bahwasanya di situ kita harus jeli dalam menyikapi permasalahan terkait pasal yang nantinya mau diterapkan atau dipakai. Nah, terkadang kawan-kawan kita dari institusi Polri, di saat kita memberikan saran pada saat konseling, itu pun dianggap kadang kita itu menggurui atau apa. Seringkali kita apa ya, jadinya seolah-olah kita nggak tahu, nggak ngerti, kita ngikut, tapi nggak pas, ya kan? Kita kasih arah, kita ini katanya gurui. Wes mas, nangkep aja wes, kalau dewi sekarang kan. Akhirnya kita diskusinya jadinya wes gini lah. Ini kita bicara fakta, ya. Yang kedua, dari sisi penyelesaiannya, baiknya bagaimana? Kan seperti itu akhirnya. Kalau kita
argumennya seperti yang sudah-sudah nggak akan bisa nyambung, misalnya seperti itu. Betul. Oke, jadi yang perlu saya tanyakan, menyikapi hal seperti ini, kemarin saya diskusi, apakah harus kita, kalau saya biasanya buat pengaduan ke OJK juga, Pak, terkait hal seperti ini. Nah, yang kedua, apakah di sini BPKN ini juga bisa memberikan bantuan akan nasabah-nasabah atau korban-korban dari mereka ini. Karena semakin ke sini itu kawan-kawan dari lapangan atau mata elang ini sangat-sangat luar biasa. Kejamnya maksudnya gitu. Betul. Izin, mohon pencerahan lebih lanjut. Terima kasih Bang Afif. Terima kasih Pak Juna. Izin nih, saya nih harusnya berguru dan Pak Juna ya tentang hal ini. Jadi sebenarnya apa yang Pak Juna sampaikan itu sudah benar ya. Jadi sebenarnya Pak Juna ini lagi menguji saya nih untuk masalah prakteknya nih. Jadi kalau menurut saya memang masyarakat, ini satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat yang ikut webinar ini, hati-hati dalam menandatangani kontrak yang berikutnya dalam penarikan. Seperti yang dialami oleh Pak Juna barusan ini, ya, karena di situ banyak sekali intriknya. Yang paling sekarang kan HP semuanya Android yang bisa difoto. Nah, itu paling tidak pada saat penandatanganan lakukan foto, ya, action pada saat penandatangan itu. Siapa aja yang ada di dalam ruangan itu tanda tangan. Bahkan kalau kita tanda tangan harus ada teman ya dalam peristiwa hukum ya, itu yang memvideokan. Jadi ketika dia itu mengelak, yang mengatakan seperti pengalaman Pak Juna di sini, ya kita nggak tahu ini orang ini yang bernama si A, apa benar namanya A. Nah, kalau pengalaman saya Pak, itu maaf ini saya tutup ya. Nah, ini saya selalu menggunakan begini. Dari ID-nya dia plus SIM-nya atau KTP-nya. Jadi saya minta saya foto. Jadi saya foto begini ID-nya, bahkan SIM-nya pun saya samai dengan ID-nya. Ya, baru itu kan ID itu bisa dibuat, Pak. Kita sendiri bisa buat atau upahkan ke itu juga bisa. Tapi kalau misalnya SIM atau itu juga memang bisa juga masih dipalsukan. Tapi paling enggak kita punya alat bukti. Tapi yang paling mujarab ya buat kita sebagai orang hukum sebagai alat bukti adalah memvideokan kejadian itu atau memfotokan siapa aja yang ada di ruangan itu pada saat itu. Nah, dia mau berdalih pakai nama A, B, C, D sampai Z pun kita ada fotonya. Pihak kepolisian itu tahu. Pihak kepolisian tahu siapa-siapa yang hobinya sebagai kriminal di sini. Gitu loh. Hanya lihat fotonya aja, polisian tahu, oh ini dia sini, dia biasa di sini, cepat bisa ditangkap. Nah, jadi poinnya sekarang ini adalah alat bukti di foto. Mau menantangani foto juga. Siapa aja orang ada saat itu. Ya, itu saya rasa sebagai alat bukti supaya jangan sampai terjadi seperti tadi pengakuan bahwa dia bernama ini tapi ternyata dia bukan orang dari leasing tersebut. Itu satu. Terus pertanyaan kedua mengenai ke OJK atau BPKN, saya belajar dari salah seorang dosen saya kalau nulis itu Pak, sering tembusannya tuh langsung ke Menteri Keuangan Pak. Saya langsung buat tulisan itu langsung ke Menteri Keuangan. Kalau lebih ekstrim lagi ke Presiden sekalipun, mungkin Presiden nggak baca, tapi staf-stafnya bahkan membaca di situ gitu loh. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kita buat itu. Gitu loh. Jadi meskipun terhadap gimana kita punya alat bukti kirim via pos atau apapun ya kita ada alat bukti sudah mengirim. Lagi saya pribadi maaf ya kepada semua rekan-rekan dan masyarakat yang sekarang di webinar ini. Saya pribadi ya pengalamannya itu
belum puas dengan kinerja OJK. Jadi saya rasa saya sia-sia untuk kirim surat ke OJK. Meskipun ada teman-teman SD saya kerja di OJK, tapi tetaplah saya melihatnya instansinya. Ya, jadi saya lebih cenderung ya kita menggunakan aparatur minta kepolisian ataupun kalau misalnya gugatan langsung kepada Bank Indonesia, dan juga kalau perlu yang pernah saya lakukan adalah ke Menteri Keuangan. Saya pernah waktu itu masalah kredit juga, itu saya tembuskan ke Menteri Keuangan. Saya nggak tahu diterima apa dibaca atau enggak, yang penting saya udah membuat maksimal kepada Menteri, biarlah Menteri tahu. Begitu di bawahannya itu banyak yang, maaf ya, tanda kutip menurut saya tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Itu Pak Junas, semoga bisa membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, Bang Hafid. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih Bang Yuna dari rekan dari DPC Malang Raya, Jaguar Law Firm. Ini ada pertanyaan satu lagi, Pak Mas Agus. Ya. Terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi bagaimana sikap pemerintah terhadap fintech yang tidak terdaftar di OJK? Yang kalau kita lihat ini kan banyak sekali tuh. Kemudian dan BI, dan bagaimana penyelesaian terhadap nasabah yang terlibat utang terhadap fintech tersebut. Jadi sikap pemerintah terhadap fintech itu kan sudah jelas, mereka sudah melanggar. Nah itu harus langsung dibawa ke jalur hukum, kan itu langsung ditutup. Yang tidak itu kan sudah jelas, sudah banyak disebarluaskan, masyarakat harus inform ya tentang fintech mana yang terdaftar di OJK, yang mana yang tidak terdaftar. Nah itu memang kalau menurut saya pertama ya sebagai masyarakat atau nasabah ya apes saja ya, itu satu ya ke bawah mereka. Tapi kalau menyikapi terhadap mereka yang kena di fintech itu ya melalui jalur hukum, gitu. Tembusannya jalur hukum. Karena nggak mungkin kita berdiskusi atau apapun dengan mereka, karena mereka sudah semakin lihai ya. Karena memang kerjaan mereka fintech itu cukup canggih ya dalam hal menghubungi saudara-saudara atau teman-teman kita dan sebagainya yang pencemaran nama baik itu dari fintech itu. Jadi kalau menurut saya selesaikan secara hukum aja. Ya, laporkan ke pihak polisi, buat laporan polisi, kemudian kalau memang dianggap perlu cari pengacara yang baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Apakah ada rekan-rekan lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Budiman? Untuk Pak Ranto, tadi insya Allah nanti bisa menghubungi saya, Pak. Itu nomornya sudah saya kirimkan. Untuk materi nanti akan kita kirimkan via grup, gitu Pak. Siap Pak Muhammad. Terima kasih Pak Muhammad. Siap. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi ini sebelum nanti akan kita adakan foto sesi bersama. Mungkin sambil menunggu kita adakan foto sesi bersama dulu ya Pak Agus ya. Sebelum kita nanti closing statement dari Pak Agus Budiman, saya minta semua untuk yang hadir di peserta webinar kali ini videonya di-on-kan, dinyalakan sebagai salah satu kenangan nanti di kita, nanti channelnya bisa dilihat di YouTube. Oke, kita lihat lagi. Mohon untuk yang mengikuti di video di-on-kan semua sebelum nanti akan kita dengarkan closing statement dari Pak Agus Budiman. Kita akan coba untuk foto bersama dulu. Oke, baik. Tangan dikepal di depan. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar, 1,
2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus Budiman. Luar biasa sekali ini, antusias. Banyak sekali yang chat ke saya ini, cuma mau dibacakan satu-satu nulisnya ini dari panjang. Nanti biar saya kirimkan via email aja, biar nanti dijawab via email sama Mas Agus. Ya, boleh. Siap. Insya Allah. Iya, siap. Ini hanya sedikit doang memberi semangat. Jadi permintaan saya juga untuk para rekan-rekan yang juga sudah penasihat hukum, lawyer, advokat, ya kan. Marilah kita bersatu untuk memperjuangkan klien-klien, karena banyak di luar sana klien yang tidak memiliki kemampuan, gitu loh. Karena ke saya aja juga ini udah hampir 23 orang. Masya Allah. Iya. Borongan ya. Driver online semua, Pak. Makanya ini saya berharap, besar harapan saya, kita semua yang ada tergabung di video ini dan di webinar hari ini bisa saling berkolaborasi kita gitu loh. Siap. Itu sebuah hal yang mengembirakan. Luar biasa sekali nih Pak Ranto ini. Mungkin kalau bisa berkenan Pak Ranto bisa mencantumkan nomor teleponnya di chat room. Siap. Mungkin barangkali teman-teman nanti ada yang bisa menghubungi langsung ke Pak Ranto. Begitu Pak Gus ya? Ya, silakan. Jadi bisa langsung berkolaborasi dengan Pak Ranto, ada di mana dan seterusnya. Oke, mungkin ini sambil kita mendengarkan closing statement dari Pak Agus Budiman. Monggo Pak Agus silakan sebelum kita tutup sesi webinar kali ini. Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement saya, kepada masyarakat, sebelum melakukan suatu kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, apalagi instansi-instansi tertentu, ya sebaiknya mengajak atau menanyakan dulu kepada pihak-pihak yang mengerti. Mungkin itu sebagai lawyer, atau punya teman ya yang mengerti tentang hukum itu, karena banyak sekali di dalam perjanjian kontrak terutama masalah kredit itu banyak trik-triknya ya. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua, kalau memang seperti Pak Ranto tadi sampaikan yang banyak yang tidak mampu ya, sekarang juga banyak lawyer-lawyer yang tidak dibayar pro bono juga bisa melakukan itu, atau carilah LBH atau LKBH ya yang terdekat. Ya, mintalah bantuan ya untuk minta pendampingan atau konsultasi masalah peristiwa hukum ya. Itu. Terus yang ketiga, pada saat melakukan kontrak sebaiknya dibuatkan alat bukti seperti di foto, dokumentasi. Ya, dokumentasi siapa-siapa aja orangnya yang ada di sana pada saat itu. Ya, kepada masyarakat ini sangat membantu pihak yang berwajib ya, kepolisian nantinya dalam hal kalau melakukan pelaporan. Nah, itulah satu terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan selalu menyalahkan masyarakat, ya pihak pemerintah, jangan selalu menyalahkan masyarakat yang lemah, tapi harusnya cegahlah terlebih dahulu. Ya, ibarat waktu itu pernah saya dengar di pengadilan itu menyatakan apabila seorang wanita seksi diperkosa, yang salah itu siapa? Nah, jadi kalau saya melihatnya ini di sini adalah kasus apabila terjadi perkara hukum, ya kita harus lihat awalnya. Dan pepatah yang tadi saya sempat sampaikan bahwa tidak ada asap apabila tidak ada api. Jadi api dulu, kemudian timbullah asap. Awalnya itu yang kita cegah. Begitulah
akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pemaparannya terkait dengan materi yang sudah disampaikan, dan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta Ferrari Webinar seri yang ketiga, season yang kedua. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ini banyak sekali ini yang chat masuk. Kadang-kadang ini sampai harus berbagi nih antara kanan dan kiri, bawah atas. Tapi insya Allah tadi apa yang disampaikan Pak Rantau, ini saya kopas kembali. Silakan bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Ranto, bisa menghubungi nomor yang tertera di chat room. Dan juga tadi ada Bapak yang bertanya terkait dengan apakah ada lawyer yang tidak dibayar gitu. Itu nanti bisa kok Pak, ada yang namanya LBH gitu. Full insya Allah ada Pak gitu. Kita harus berhusnudzon aja. Saya pribadi selalu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum kami, Dr. Teguh Samudra, itu bahwasanya ketika kita berbuat baik, insya Allah nanti hasil yang didapatkan juga akan baik. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang sudah kita lakukan, tentu nggak mungkin tidak ada hasilnya. Mungkin saat ini nggak ada, tetapi nanti ke depannya insya Allah ada. Dan itu harus saya yakin akan hal itu. Jadi mungkin terkait dengan yang tadi disampaikan, mungkin bisa kalau misalkan mau berjoin dengan Pak Ranto ini ya, terkait dengan tadi apakah ada yang murni pure nggak pakai uang gitu, istilahnya nggak dibayar, mungkin bisa tanya sama Pak Ranto, karena kasusnya banyak sekali, ada 23 orang itu. Minimal lah kalau untuk perjalanan insya Allah sudah ready ya Pak Ranto ya. Iya Pak, siap Pak Muhammad. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Dan juga sekaligus untuk para peserta webinar kami ingatkan kembali, insya Allah minggu depan kita akan hadir seperti semula, yakni pada hari Jumat, pada Jumat sekitar pukul 14.00 untuk topiknya nanti terkait tidak jauh dengan apa yang barusan disampaikan oleh pemateri kita pada kali ini, yakni terkait dengan perbankan. Kalau tadi Mas Agus tentang prinsip kehati-hatian gitu, yang terkait dengan perlindungan konsumen, mungkin nanti minggu depan insya Allah juga tidak jauh juga, jadi supaya kita masih menyambung gitu, terkait materi yang sudah disampaikan. Dan bagi yang belum mendapatkan sertifikat atau yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisinya, saya tunggu. Dan juga nanti barangkali rekan-rekan yang ingin membutuhkan nomor dan email dari pemateri bisa menghubungi panitia di WA Group atau chat ke saya. Di nomornya ada di pamflet yang kemarin sudah disebarkan atau yang tadi juga barusan disebarkan. Begitu mungkin, barangkali ada rekan-rekan lain yang ingin bersilaturahim, monggo silakan. Pak Damhuri Gumai, alhamdulillah Pak sudah di-invite ya Pak ke grup. Pak Kiswoyo yang selalu hadir. Selamat sore Pak Kiswoyo dan rekan-rekan yang lagi bertugas di sana. Pak Ismail, selamat sore Pak. Terima kasih sudah mengikuti. Pak Andi Mirza, selamat sore. Pak Taryono, nah, ini adalah salah satu rekan kita ini, Pak Taryono nih, senior kita. Selamat sore Pak Taryono. Sehat Pak? Oke, silakan bagi yang belum mengisi daftar absensi, Bu Dr. Dewi Puspita, selamat bergabung. Dan ya silakan Bu, sehat selalu ya Bu. Bu Dr. Bu Dewi Puspita. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada Pak Agus nih, sudah standby beliau ini.
Masih menunggu kita semua. Silakan yang belum isi absensi kehadiran. Ditunggu. Pak Murtado, sama-sama Pak. Gitu. Kalau ada rekan-rekan di sana daerah yang butuh bantuan terkait dengan hukum, bisa menghubungi Ferrari atau yang lainnya yang terdekat atau para peserta di sini. Kalau misalkan di daerah Ciledug dan sekitarnya, bisa menghubungi Pak Ranto, mungkin atau dari rekan-rekan yang lain, silahkan. Oke, Bang, instruksi. Siap. Bang Afid. Siap. Aku izin karena ini aku tetap monitor. Ini klien yang tadi saya sampaikan, Pak Kusno udah hadir. Jadi kita mau advis diskusi dulu. Ya. Siap. Untuk semuanya, ya. Saya Ferrari, Siap. Bang Agus, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Ya, amin, amin. Sukses untuk kita semua. Salam sukses mulia juga untuk semuanya. Pak Andi Mirza, materi insya Allah nanti akan kita kirimkan, Pak. Akan kirimkan via email juga via grup WA. Tunggu sebentar ya, Pak. Nanti materi akan dikirimkan, Pak. Ke Mbak Harlis Setiawati ya, Pak. Akan dikirimkan insya Allah oleh rekan kami. Bu Harlis ini. Iya, Bu Harlis ya. Juga, ya. Bu Harlis Setiawati. Rekan Mas Agus juga ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Satu lagi tadi. Mbak Tina mana nih? Oke, mungkin Mas Agus mau menjabarkan rekan, silakan Mas Agus. Saya sambil menjawab beberapa materi ini di chat grup ini. Ya, tadi ada beberapa memang rekan saya yang juga bertanya dan juga memang saya berikan bantuan. Juga tidak semuanya lawyer-lawyer itu harus berbayar ya, karena banyak juga lawyer-lawyer yang jiwa sosialnya tinggi, yang kadang juga tidak meminta bayaran. Nah, kita juga banyak bernaung di saya pernah punya atau mendirikan juga LBH dulu sempat gitu ya. Jadi memang untuk membantu masyarakat dan memasyarakatkan hukum gitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya rasa masyarakat tidak jangan takut untuk berkonsultasi hukum. Kita bisa juga terbuka, kita bisa lihat juga terhadap masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Kalau tidak mampu tentunya kita tidak akan memaksakan ya, tapi kalau yang mampu, misalnya ada juga saya pernah menangani satu kasus, dia mengatakan bahwa dia tidak mampu, ternyata kasusnya nilainya 2M, nggak mampu katanya, ya nggak bisa bayar lawyer katanya, tapi kasusnya itu adalah mengenai sengketa tanah nilainya 2M lebih bahkan. Jadi ya itu terkadang saya juga pernah ngalami juga waktu itu kita di LBH tidak dibayar, tapi ujungnya malah kliennya memberikan kita ya ucapan terima kasih dan uangnya kita belikan buat AC di ruangan kita. Gitu. Itu pernah juga terjadi seperti begitu. Gitu. Jadi tidak semuanya harus lawyer, itu yang penting kan bagaimana mereka sebagai lawyer abdi masyarakat, bisa berguna buat masyarakat. Gitu. Ya, jadi saya pernah tuh mengalaminya tuh. Jadi kita nggak bayar, akhirnya kasusnya selesai. Terus dia mengasih ya uangnya cuma sekitar 3 jutaan. Terus uangnya itu ya kita belikan AC buat ruangan LBH kita. Gitu. Nah, akhirnya dia senang sekali bahwa ruangan itu sekarang sudah pakai AC. Padahal kita nggak minta. Kita tidak minta karena memang kita di LBH tidak pernah minta uangnya. Gitu. Bang Hafiz, ini sudah azan nih sekarang ini. Halo? Halo, suaranya? Suaranya nggak ada. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain belum isi absensi, Mas Agus. Oh gitu. Iya. Saya kalau gitu pamit dulu ya. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya, ini sudah azan. Oke. Ya, insya Allah mungkin next kita pakai materi yang lain ya. Siap. Udah ditodong duluan ya. Ya, ini harus kita todong duluan Pak Ranto ya. Supaya dia ini ilmunya harus dibagi-bagi nih. Gitu. Insya Allah. Amin. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Ayo, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang belum mengisi absensi, materi nanti akan dikirim via email
WA grup dan Telegram grup. Yang jika sudah mendaftar, pasti insya Allah akan mendapatkan kiriman emailnya. Ya, ya. Jadi bisa dicek di emailnya masing-masing terkait dengan materi dan juga sertifikatnya, sertifikat, dan tolong diisi bagi yang belum sebagai kenang-kenangan dari kami, dari Ferrari. Oh, Pak Ranto ini ada di Ciledug ya? Iya, siap Pak. Betul. Oh. Ciledugnya kalau dengan TSA jauh nggak, Pak? TFA mana ya Pak? Nah, yang CBD. Oh, CBD. Enggak terlalu jauh Pak. Oh, ya, ya. Cuman kalau kantor saya di Kemayoran Pak. Oh, kantornya di Kemayoran. Kemayoran di mana, Pak? Kemayorannya? Di Grand Palace. Oh, di Grand Palace. Nah, untuk LBH-nya di Cikupa Pak, di Pasar Kemis. Iya, siap. Nah, ini bagi rekan-rekan yang ini, silakan nanti untuk LBH dan kantornya Pak Ranto ada di Kemayoran, untuk LBH-nya ada di Pasar Kemis. Nomor telepon beliau ada di chat room. Bagi rekan-rekan yang ingin berkolaborasi atau ingin turut serta dalam terkait dengan masalah yang tadi saya sampaikan oleh Pak Ranto, bisa menghubungi beliau. Ya. Berbagi. Pak Muhammad dan rekan-rekan semua, saya mohon izin untuk mengundurkan diri dulu karena masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Ya, terima kasih Pak Ranto atas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi teman-teman 10 menit lagi sebelum saya close. Ya, Mbak Feti, sama-sama terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah disampaikan. Mbak Wiwin Muhtar. Bu Wiwin Muhtar, saya panggilnya Mbak aja. Sedang dalam perjalanan sepertinya beliau. Luar biasa sekali sambil menyimak dalam perjalanan pun. Iya, betul, di perjalanan. Iya, luar biasa sekali. Ya, menyimak ya, saya menyimak terus dari awal. Terima kasih, sukses untuk panitia. Ya, terima kasih. Dan para narasumber. Ya, jangan lupa sambil diisi link sertifikatnya, Bu. Sudah. Link sertifikat sudah, link absensi sudah komplit. Siap. Materi nanti dikirimkan via email, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Ditunggu. Ya, siap. Ya. Oh, Pak Noviandra ini salah satu peserta setia di Ferrari webinar ini. Hampir kalau ini seri yang ke-9 berarti ada 9 sertifikat Ferrari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Novi. Kiriman bukunya juga sudah sampai. Alhamdulillah, terima kasih. Materi tinggal dicek di email ya, Pak Noviandra. Terima kasih, amin. Sukses juga untuk kita semua. Khususnya bagi para peserta webinar Ferrari ini, insya Allah jadi hamba-hamba yang luar biasa, yang selalu berbagi kepada sesama kita, selalu berbuat kebajikan, saling menolong. Insya Allah nanti apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Silakan, bagi rekan-rekan yang belum mengisi absensi, saya tunggu 5 menit lagi. Sebelum saya akhiri sesi webinar kali ini. Pak Andi Mirza, terima kasih sudah mengikuti terus. Mbak Ina Marlina, ya, terima kasih.
Silakan bagi yang belum mengisi absensi, saya tunggu. Firmauli, Mbak Firmauli silakan. Mas Haris Makmun Hidayat silakan. Dua menit lagi sebelum saya end meeting. Bagi rekan-rekan yang masih belum, silakan diisi. Untuk, ya silakan Mbak Adi. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris Makmun Hidayat. Masya Allah, sukses selalu. Untuk materi dikirim ke email, WA, dan Telegram. Untuk email yang terdaftar di link pendaftaran akan dikirim ke situ jika tadi sudah daftar. Untuk yang di chatroom juga sedang diverifikasi satu persatu oleh tim IT dari Ferrari. Mohon bersabar ya Mbak Dwi Ari Pertiwi. Mas Dwi apa Mbak Dwi nih? Sedang diverifikasi untuk dikirimkan. Tapi kalau untuk yang terdaftar di email pendaftaran sudah terkirim. Kita tunggu Mbak Elsa Fira Nur Izzah. Silakan bagi yang belum. 2 menit lagi kita akan tutup meeting pada kali ini. Insya Allah nanti akan berjumpa Jumat depan dengan topik yang berbeda. Siap, Pak Novi Andra. Sehat selalu. Ferrari, Mas Haris ya, Pak Haris Makmun, Pemalang. Oke, sudah dikirim Mas Haris. Mas Zaki tolong dikirim ya. Oke, sudah dikirim Mas Haris, tinggal dicek. Kalau nanti belum masuk, ditunggu dulu, di refresh. Mungkin 1-2 jam akan terkirimkan. Kalau misalkan nanti dicek masih belum kirim, tinggal japri saya. Oke, bagi rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga pada rekan-rekan semua, selamat berpisah. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di Ferrari Webinar pada minggu depan, Jumat, seperti biasa. Pada tanggal 17 September, pukul 14.00 WIB. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.